Terus memang saya juga ngelakuin saya kilaf juga sih karena saya habis datang bulan. Terus saya juga antara berpikir itu hewan atau apa gitu. Ke arah selanjutnya gitu, calon saya meninggal Bunda. Ya, saya rasakan sekarang itu, saya nangis itu ya inilah yang saya rasakan. Jadi orang mau, kita nggak mau. Orang nggak mau, kita mau. Baru kita mandi, kita buang semuanya tuh darah kotornya. Selamat datang di channel Master Terawang, mengungkap misteri dengan cara lain. Saya Tio Dewanto masih menemani Bunda Ratu Ayu dalam program Terawang Misteri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Tio. Nah Bunda, di program misteri ini kita ada kedatangan tamu lagi nih, ya kan, yang ingin berkonsultasi dengan Bunda. Mungkin saya akan berkenalan dulu nih Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ini Mbak atau Ibu nih? Mbak Mas. Mbak ya. Dengan Mbak siapa namanya? Wiwit Mas. Mbak Wiwit. Nah Mbak Wiwit, sebelum datang ke tempat Bunda ini dapat info dari mana nih? Pasti pertanyaan pertama gitu. Dari teman Mas. Dari teman. Nah Mbak Wiwit, ada hal-hal apa nih? Mungkin nanti akan cerita tentang ada hal-hal mistis kah? Atau mungkin nanti kerjaan? Atau mungkin apa yang akan ditanyakan sama Bunda? Ke Bunda nanti? Ada cerita-cerita? Ada Mas. Apa tuh Mbak? Kejadiannya itu beberapa bulan yang lalu ya Bunda. Maaf Bunda. Jadi saya itu pulang kerja sama teman-teman langsung ke Anyar untuk liburan, weekendan. Terus memang saya juga ngelakuin saya kilaf juga sih karena saya habis datang bulan. Terus saya belum mandi wajib gitu ya. Saya langsung nyebur gitu. Pas giliran nyebur itu kami main air, main ombak gitulah. Tapi kok nggak tahu kenapa ya, kok saya sekian detik itu pas jam 11 itu saya ngerasakan keanehan gitu. Saya ngelihat sesuatu gitu. Tapi saya juga antara berpikir itu hewan atau apa gitu. Saya berusaha tetap positive thinking karena ombaknya itu lagi besar saat itu. Dan kami menikmati semua sih gitu. Nah, terus iseng saya menyelam ke bawah. Saya lihat, tapi kok nggak ada ya Bun, maksudnya kayak buaya atau apa gitu, nggak ada. Tapi pas saya lihat ada gitu, bentuknya kayak segitiga arca gitu, cuma di sini kayak ada, lihat sini aja sih gitu. Terus pas dia mau ombak tinggi dia agak meninggi gitu, teman saya tepuk tepuk bahu saya, sudah ya udah siang, kita ganti baju karena kan itu resortnya kosong, baru 75%. Kami dikasih ke situ karena penjaganya mengizinkan kami untuk liburan di situ. Nah kemudian semenjak dari situ tuh kami mandi terus singgah di ibu penitip itu yang dititipin villa itu, kami langsung pulang. Nah pas kejadian pulang itu kebetulan saya juga kan kosan saya ini pindah ya baru sekitar 8 bulan, tapi realnya itu 4 bulan lah baru ditempatin karena 4 bulan yang lalunya itu hanya weekend aja saya datang ke situ. Tiba-tiba suatu hari pagi-pagi itu saya mau kerja, saya nggak bisa gerakan kaki saya ya. Kenapa ya? Kaku semua atau mungkin berat dan terus sama sekali nggak bisa dilonjorin. Terus saya minta tolong sama teman-teman buat jemput saya, maksudnya saya mau cek medis gitu. Pas udah dicek medis kayak asam urat, kolesterol itu normal. Gitu. Saya bisa jalan gitu. Tapi pas saya masuk kembali ke lantai atas di kamar saya, itu saya ngalamin lagi gitu loh. Seolah-olah saya tuh memang kayak bener-bener nggak bisa gerak gitu. Bisa gerak, ya. Terus seketika itu juga ada ini kan servis AC yang berkala itu. Saya diingatkan sama bapak kos saya, saluran air ini kalau nanti tercium bau apa-apa, kamu tutup ya, katanya gitu. Tapi saya bandel, penasaran gitu. Saya buka, tapi tetap saya bersihkan. Nah dari situ tuh mulai ada kejadian misalnya kaca diketok atau gimana, tapi saya cuek aja, berusaha cuek gitu. Tapi yang paling fatal itu kaki gitu. Buat kerja, buat apapun
turun tangga pun sampai sama sekali nggak bisa. Dan saya harus kayak merayap gitu loh, butuh bantuan orang gitu loh. Terus suatu ketika kejadiannya di aula, saya benar-benar udah nggak tahan, terus diurut sama teman, bisa hilang sedikit, tapi cekut gitu loh. Nah terus ada nggak tahu Pak Dandi namanya, sahabat saya bilang, kenapa kamu Dek? Nggak tahu, sakit Pak, kata saya nggak bisa ngelanjutkan kerjaan ini, ya udah istirahat. Nah terus saya suruh balik badan sama beliau, entah dia nggak tahu baca doa apa gimana, muntah itu kayak ada gitu. Pas 1, 2 makanan, air, Indomie segala macam itu keluar. Yang ketiga sama keempat itu darah Bun, tapi darahnya nggak banyak Bun, cuma kayak semana ya, kecil segini lah. 2 kali. Nah terus abis itu saya langsung lega, semuanya ini nggak sakit dan saya bisa bergerak, bisa beli minum. Terus bapak itu bilang, coba deh ke toilet sebentar, bersihkan yang di mulut katanya. Terus saya buka tuh, saya izin sama security kan, Pak saya numpang ke toilet. Baru saya buka, itu kejadian Bun, langsung blek, langsung gitu. Saya terpental. Nah saya bilang, ada apa ya kata saya. Terus saya datengin Pak Dandi tadi, kata dia nggak apa-apa, nggak usah dijelaskan, yang penting rajin sholat. Nah terus kemudian saya pulang, nggak ada kejadian aneh-aneh. Tewas 2 kali, berselang 2 kali. Ini kaki sembuh Bun, tapi di sini pindah-pindah berarti ya? Iya, nggak hanya 2 ini aja. Oh hanya 2. Ini sama sekali nggak bisa gerak. Dan itu pun saya udah minta tolong tuh ngeraih pintu itu nggak bisa gitu. Terus akhirnya berusaha saya tutup pintu kamar mandi, terus saya nyalakan semua lampu, terus saya hubungin Pak Dendi, Pak gimana gini, ambil sajadah sholat katanya. Terus saya sholat, terus saya zikir, saya berserah sama Allah, hilang. Nah terus saya baru kejadian kemarin itu kan, saya itu berinisiatif gitu ya, merombak semuanya yang ada di kamar, dari tempat tidur, dari ini. Alhamdulillah ada perubahannya gini Bun, kan biasanya itu kan ada sket baju saya kerja. Ternyata pas saya nyalakan lampu yang pertama itu terang benderang. Alhamdulillah nggak ada lagi namanya saya ngelihat apa. Terus sebelumnya kan saya kalau tidur itu miring gitu ya, di belakang itu kayak ada nginjek itu Bun di kasur. Kaget, gak bisa tidur lagi. Tapi semenjak saya rombak, terus saya benar-benar rombak semuanya keseluruhan, terus saya juga ngalamin kejadian aneh ya. Dupet saya itu roboh tiba-tiba. Terus kan saya, iya, terus air itu kayak bekas air laut gitu aja. Terus hancur dan bener-bener hancur. Terus saya kuatin kaki saya buang ke bawah. Terus yang kotak-kotak sepatu saya yang 15 biji itu juga ambruk. Nggak tahu kenapa di pikiran saya, udahlah saya buang aja. Akhirnya saya buang, saya bersihkan, saya pel semua, saya rombak lagi semua. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk sakitnya Mbak masih ya, terasa? Kalau sakit udah nggak dirasakan. Cuma tadi pada saat mau kesini saya merasakan di tengah jalan itu. Saya kan naik Gojek ya, GoRide itu, di flyover yang tinggi itu yang arah sini itu ya, lupa namanya. Itu saya ngalamin ini kayak kepental gitu loh Mas, kepental Bunda. Tapi helm ini yang kelepas, terus langsung Alphard itu di belakang saya berhenti, dan semua itu mobil berhenti. Kata saya, ada apa ya kata saya. Nah terus udah selesai sampai sini kan tadi, pas ketemu di depan itu nggak tahu kenapa gitu Bunda, air mata saya nggak bisa berhenti. Berarti kayak nangis gitu ya? Iya, sampai saya belum duduk di sini pun kayak ada rasa ketakutan atau? Enggak, bukan, kayak rasa sejuk tapi nangis, tapi nggak bisa kayak lega gitu loh Mas. Kenapa ya? Oh gitu. Nah, gimana nih kalau ini kembali ke Bunda ya? Iya Bunda. Gimana nih hasil nanti di terawang sama Bunda nih, kayak gimana? Ada apa nih kira-kira Bunda? Terus saya juga sering nolak cowok Bunda. Kayak iya misalnya kita udah saling mencintai, terus diajak serius, saya nggak mau gitu. Coba dulu satu-satu dulu ya. Iya. Bunda buka pakai kartu. Iya Bunda. Boleh percaya, boleh tidak. Niatkan dalam hati. Kenapa saya penyakit saya itu di badan saya itu kenapa?
Iya. Pegang. Ini kameramen. Oke, Apa yang ini namanya? Wiwit. pakai media kartu ya. Nah, buat sobat Master Terawang ya, ingin konsultasi, bercerita tentang kesehatan atau mungkin hal-hal ada penyakit apa sih ini mistis atau enggak, bisa langsung datang ya, bisa langsung bertemu dengan Bunda Ratu. Nah, WhatsApp dulu di nomor 0852 9000 1573 atau mungkin tentang rumah tangganya nih ya kan, ada entah perselingkuhan atau gimana, dan klik juga di websitenya di www.masterterawang.com. Pokoknya lengkap apa yang akan ditanyakan bisa. Nah, hasilnya seperti apa? Ini baru kiriman orang. Astagfirullahaladzim. Jadi berarti cerai ya sama suaminya? Iya. Pisah. Nggak bisa pergi gitu aja. Berarti Dan saya juga nggak sadar, Bunda. Ya, berarti kan pisah. Iya. Kan? Jadi nggak usah diceritain siapa pelakunya, siapa yang mengguna-guna, nggak perlu dicerita. Yang penting udah tahu. Jadi ini baru kiriman. Jadi ibaratnya kalau penyakit ini kena 7 itu ibarat kayak angin. Kalau Bunda. Untung nggak lumpuh. Iya, saya ngerasain, Bunda. Apa ya? Buat gerak tuh sakit, Bunda. Terus saya tuh ketika mau deket sama dia itu, saya nggak mau, Bunda. Terus udah gitu pas saya mau saya dijodohin sama keluarga lagi untuk mau menikah ke arah selanjutnya gitu, calon saya meninggal, Bunda. Terus kejadian yang deket-deket ini tuh, kejadian itu kaki saya tuh rasanya sakit kalau saya mau beranjak untuk kerja, Bunda, dengan target yang alhamdulillah menurut saya, tapi benar-benar nggak bisa, Bunda. Pas ya saya rasakan sekarang itu, saya nangis itu, ya inilah yang saya rasakan pas tadi nyampe di depan Bunda. Makanya saya ada apa sebenarnya sama diri saya gitu. Jadi guna-guna nih murni guna-guna. Setiap saya mau punya pasangan, selalu gagal, Bunda. Setiap mau melangkah, mau menikah, gagal. Dan saya ngerasa nggak punya musuh gitu. Ya ini udah tahu. Nggak usah dicerita orang yang mana, tapi udah ada kilasan Bunda baca tadi kan. Maaf ya, Bunda, sampai nangis. Iya, nggak apa-apa. Ini benar diguna-guna orang, tapi kirimannya melalui angin. Ini nggak orang jauh, orang dekat. Masih orang dekat ya? Iya. Tapi nggak perlu disebut orang terdosa kan. Ini yang saya rasakan selama ini tuh ya kayak gini gitu. Saya pengen baru kayaknya bisa ngeluapin semua gitu. Cuma saya nggak tahu apa yang saya rasakan tuh apa gitu. Tapi sampai keluarga saya bilang, kok bisa ya tanggal 5 itu kita udah ada janji, udah gini kita mau nikah. Ternyata kok dia bisa meninggal gitu. Terus gitu terus, Bunda, sampai usia saya segini gitu. Usia berapa sekarang? Sekarang 28, Bunda. 28 nih. Iya. Saya pengen tuh nggak tahu, Bunda, saya ngerasa aneh gitu. Saya ngerasa apa ya, di diri saya tuh ya ini ada apa sih sebenarnya gitu. Setiap saya punya pasangan tuh kami udah saling mencintai, tiba-tiba gagal nikah gitu. Terus dia pergi gitu aja, yang pertama itu kan, yang kedua itu meninggal. Nah ini ada yang mendekati lagi, Bunda, tapi saya Kita lihat lagi nih, yang mendekat ini serius atau tidak. Kita lihat dulu ya. Ntar udah dekat-dekat, tahu nggak jadi lagi. Nah, Bunda, sebelum ke kartu nih, terawan kartu, kira-kira bisa diobati nggak sih, Bun? Iya, Bunda. Bisa ya? Nggak ada penyakit yang nggak bisa diobati. Kan? Yang penting yakin. Yang penting yakin, ya kan? Pasti bisa sembuh nih, ya kan? Jadi bisa diobatin nih buat para
pemirsa atau mungkin sobat Master Terawang ya kan. Nanti kita lanjut lagi nih, si Bunda mau menerawang lagi nih ya. Iya. Menerawang lagi untuk jodoh ya tadi ya. Iya. Jodoh. Dengan yang dekat baru ini. Seperti apa kira-kira ya? Namanya siapa namanya? Namanya dia Arjuna. Arjuna. Niatkan dalam hati. Nah, buat sobat Master Terawang, jangan lupa ya like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di channel Master Terawang. Sekarang kita lagi nunggu nih hasil penerawangannya Bunda Ratu untuk masalah jodoh. Seperti apa sih kira-kira ya kan? Jadi penasaran semua ya kan? Jodoh seperti apa? Ambil 5. Ambil 5, Mbak. Bebas. Apa adanya ya, taruh aja taruh. Belum nih. Belum serius. Oh, belum serius berarti ya. Masih ada kebohongan. Ada beberapa yang coba deketin Bunda, tapi ya gitu, akunya masih gak tahu deh, kayaknya tarik ulur. Tapi satu sisi tuh ada keinginan gitu loh buat berumah tangga gitu, buat menjalin hubungan yang lebih serius gitu Bunda. Apa aku mesti gimana ya Bunda? Ya, keren. Coba aku pakai ini. Mana rokok ya Bunda? Ya, tapi ini siapa Wiwi ini? Mbak Wiwi. Rokoknya harus gampang. Pilih hati nurani, hati nurani. Berarti yang pilih 3 ini ya Bu? Hati nurani. 1, 2, 3 ya? Iya. Hati nurani. Yang kira-kira, yang nyaman, yang cocok. Ada penyakit. Nama penyakitnya ada darah kotor. Jadi orang mau, kita nggak mau. Orang nggak mau, kita mau. Dibuang itu. Kalau bahasa kami sentung pelalo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada darah kotornya, itu dibuang. Ibaratnya tuh penyakitnya itu kayak itu tadi. Orang nggak mau, kita mau. Perasaan tuh orang tuh mau. Iya, kayak tarik ulur gitu. Iya, penyakit. Itu harus dibuka minggu depan kesini lagi. Nanti siapin dulu peralatannya, baru kita mandi, kita buang semuanya tuh darah kotornya itu, buang sial. Iya. Berarti masih bisa disembuhkan ya Bunda? Bisa. Maksudnya? Alhamdulillah. Masih bisa disembuhkan, Namanya semangat. kita berusaha. Nggak ada penyakit itu nggak bisa sembuh. Yang penting yakin. Itu darah kotornya itu. Terus Bunda, kalau yang di Anyer itu, Wit masih penasaran ya? Itu sebenarnya apa yang Wit lihat ya gitu? Maksudnya itu sih masih tanda tanya, maksudnya masih penasaran di hati aku gitu. Itu tadi kan, kalau 7 angin itu, kalau kiriman orang itu, 7 angin itu berbentuk angin. Jadi begitu lihat kayak ada benda gitu, padahal bukan benda itu. 7 angin. Tapi bisa ke jantung, kalau ditembak orang bisa ke jantung, bisa ke kaki, supaya kita lumpuh.
Iya sih, rasanya tuh bener-bener nggak bisa Nggak bisa buat ini ya? gerak sama sekali, dan itu tuh kayak ada kawat gitu, kawat dibengkokin gitu. Itu biasanya terasanya itu secara tiba-tiba atau mungkin tiap malam aja atau mungkin Oh enggak, rasanya itu kalau kita mau ada misalnya job, terus kita mau kerja nih, kerja itu misalnya goal dengan istilahnya income yang alhamdulillah misalnya, itu tuh udah nggak bisa Dia buat pintar gerak. sih, dari namanya orangnya pintar. Hitung-hitungannya pintar. Kali-kalian hitungannya. Pelit juga dia. Pelit dalam bahasa itu nggak royal gitu. Maksudnya kalau nggak ini ya aku harus dapat bisnis nih, kecuali harus ada. Iya, jadi Limitnya. apa yang aku lakukan itu benar-benar dikonsep banget Bunda. Karena selama ini tuh aku mendapatkan teman juga, apa sahabat itu nggak ada yang real murni Bunda. Iya. Jadi mereka hanya buat manfaatin aku aja Dia gitu. pintar. Iya. Kali-kaliannya pintar dia. kali-kalinya pintar. Bisnis apa sekarang? Nggak bisnis sih, aku di bidang jasa aja gitu. Naik daun loh bidang jasa di tahun 2023 ini naik daun. Alhamdulillah ya Allah. Ya alhamdulillah sih Jadi Bunda. aktor bidang jasa apa sekarang? Alhamdulillah Bunda, aku pemain sinetron juga Bunda. Oh. Alhamdulillah di beberapa film aku juga sudah ada namanya juga. Dan alhamdulillah besok ini juga aku kelok gitu Bunda. Dari sini, makanya aku sempet nggak tahu kenapa gitu Bunda, pas sampai sini tuh aku nangis sendiri gitu loh. Padahal aku belum lihat Bunda kan tadi gitu, belum tahu siapa Bunda gitu. Tapi Terus udah kayak ada maaf ya, reaksi ya. auranya bukan Bunda ini. Auranya tuh Bunda lihat kayak umur udah 40 ke atas loh. iya, Masih muda kok. iya Bunda. Boros aja ya. Aku karena gini Bunda, dulu pernah pas tempo lalu kan aku kerja di bandara. Itu badan aku tuh kecil, terus udah gitu nggak bisa ini, aku kecelakaan Bunda. Kecelakaannya itu karena dibegal. Terus gitu. dari situ mamaku tuh ke ahli gizi. Jadi aku memang gendutnya itu dikonsep dengan gizi dokter gitu. Nah terus karena aku sering, maksudnya dengan bela diri, dengan atlet, pertandingan atau apa, mama ngasih konsep seperti itu. Karena kalau aku masih dengan kategori badan aku slim atau gimana, mama juga khawatir gitu. Alhamdulillah, aku syukurin aja yang namanya aku berusaha berbakti sama orang tua. Dengan karakter aku yang gendut dan aku yang maksudnya ceplas-ceplos ini, alhamdulillah beberapa sinetron itu aku bisa bintangin sebagai komedian gitu. Aku juga masih terus belajar dan belajar. Amin. Yang Jasa itu bagus. 2023 naik daun. ya Allah, terima kasih ya Allah. Bunda minta doanya, mudah-mudahan. Nanti minggu depan ke sini biar dibuka auranya, biar kelihatan muda gitu. Jangan tua aja. Iya, iya Bunda. Saya tuh kayak gimana ya? Face-nya boros. Iya, boros. Bunda aja pikir udah umur sekian. Mungkin juga banyak itu pengaruh nggak sih Bun sama dari segi pemikiran juga? Iya. Oh, pengaruh Kalau juga ya. orang kena guna-guna ya itu wajah muda jadi tua. Terus orang mau, dia mau, orang nggak mau, orang nggak mau, dia mau gitu. Ini murni dari kartu udah ketahuan. Justru ya, kalau yang pakai media ini nih, apa nih tadi ya, kayak rokok sama uang, saya baru melihat yang itu di Bunda. Iya, itu kan makanya Bunda tuh jadi penasaran juga nih. Dia cerita banyak panjang lebar, Bunda tuh sepintas-sepintas saja. Terus begitu Bunda coba nih lihat pakai kartu murni, kena guna-guna, kena 7 angin. Terus kenapa penyakitnya itu? Dia bertanya, kenapa laki-laki mau begitu udah deal-dealan nggak jadi? Kita lihat lagi nih, diambil mangkok. Iya. Kalau mangkok ini artinya ada darah kotor. Orang mau, dia nggak mau. Berarti ada kesialan di badan dia. Tuh. Bunda mah pokoknya hobi. Hobi ya. Hobi. Mungkin bukan hobi ya. Udah pakarnya kali ya. Jadi udah langsung terang, oh ini loh begini. Tapi Bunda memang yang aku rasain sekarang tuh plong ya. Udah. Padahal kita belum pernah ketemu ya Bun, baru hari ini gitu. Rasanya tuh ini mohon maaf banget aku sampai nangis banget gitu. Nggak apa-apa. Nggak tahu, kayaknya nyesek gitu di hati aku tuh, kayak baru bisa kelontar Bun sekarang.
baru bisa bicara yang sebenarnya gitu. Selama ini tuh aku sangat menutup diri Bun dari siapapun karena aku pikir aku percuma gitu loh dekat sama orang. Ujungnya kan pasti endingnya gagal Yang gitu. tadi juga gagal, belum Iya, masih Bu. ada kebohongan. Udahlah Itu buka yang aura. perjodohan ya, itu jodohnya ya. Iya Bun ya. Mudah-mudahan ya Bun ya. Iya. Perantara Bunda aku bisa nikah Iya, tahun ini. amin. Amin ya Allah. Jodoh ya. Udah ada lagi, Mbak? Yang mau itu ditanyakan? aja sih. Itu aja ya. Oke, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Makasih ya Bunda ya untuk episode kali ini. Nah, buat sobat Master Terawang, Bunda makasih. Iya. ingin datang atau mungkin konsultasi, langsung bisa diklik ya di WhatsApp-nya di 0852 9000 1573. Episode apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya? Tetap pantengin terus channel Master Terawang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.